Halo teman-teman, apa kabar? Seneng banget bisa nyapa kalian lagi lewat video lagi ya teman-teman ya. Semoga kalian semua lagi pada bahagia, lagi pada lancar juga rezekinya, dan lagi pada diberikan berkat dari Yang Maha Kuasa ya teman-teman. Amin. Nah, sekarang kita mau berbagi kebahagiaan lagi nih teman-teman. Berbagi kebahagiaannya seperti biasa lewat action figure lagi teman-teman. Nah, action figurnya apa? Nggak lain dan nggak bukan, teman-teman sudah bisa tahu pastinya ya, sudah bisa lihat di sini. Ini ada ZD Toys Iron Man Mark 1 atau Mark 1 teman-teman. Mark 1 ini armor awalnya si Tony Stark ya teman-teman ya, waktu dia masih ditangkap sama teroris, terus dia bikin sendiri dengan peralatan seadanya teman-teman. Mark 1 ini sebenarnya yang mempelopori Mark yang berikutnya teman-teman. Armor si Tony Stark yang berikutnya. Kalau nggak ada Mark 1, Tony Stark nggak akan bisa bikin Mark 2, 3, 4, dan seterusnya teman-teman ya. Terutama Mark yang terakhir yang dia bisa pakai buat lawan si Thanos, bahkan bisa ngimbangin si Thanos ya teman-teman ya. Nah, kita langsung mulai aja. Mark 1 ini sudah ada mainannya di sini atau action figurnya. Mark 1-nya sudah saya unboxing teman-teman. Nah, ini wujud boxnya si ZD Toys Iron Man Mark 1 ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ZD Toys ini memang yang saya paling suka, salah satunya adalah dari packagingnya teman-teman. Harganya ekonomis, nggak sampai juta-jutaan teman-teman. Bahkan yang LED-nya juga nggak sampai 400.000 gitu ya teman-teman ya, hanya 300.000-an something. Tapi packagingnya itu keren gitu, dia bikinnya juga nggak ngasal gitu ya, niat banget bikin packagingnya. Dan yang penting adalah, yang paling penting dia license teman-teman. Jadi ini mainan yang original, license dari Disney. Kita kayak nggak perlu nyari-nyari versi recastnya untuk dapat harga lebih murah dan sebagainya ya teman-teman ya. Dengan harga yang ekonomis kita sudah bisa dapat mainan yang kualitasnya oke, dan juga packagingnya juga oke, serta license resmi dari Disney ya teman-teman. Lalu di depan ini ada gambar si Iron Man ya, Mark 1 ya teman-teman ya. Pertama kalinya si Tony Stark bikin armor ya teman-teman. Jadi ya for every hero atau for everything lah, selalu ada beginning, jadi selalu ada awalnya ya teman-teman. Dan inilah awalnya Mark yang berikutnya akan terjadi. Ini titik awalnya si Tony Stark mulai menemukan jati dirinya sebagai Iron Man teman-teman. Nah, ini ada logonya Iron Man Mark 1 Marvel Studios. Sini ada Infinite Action tulisannya atau logonya. Nah, yang saya beli adalah versi LED-nya teman-teman. Jadi ada tulisan inilah, saya kurang tahu ya, tulisan Mandarin di sini. Membedakan kalau yang bukan versi LED dia nggak ada tulisannya, tapi kalau yang LED dia ada tulisannya teman-teman. Ini juga tulisan Mandarin, saya kurang ngerti apa maksudnya. Nah, di sini ada Marvel Studios Iron Man lagi, lalu ada si Mark 1-nya di sini. Terus ada stiker dari Zongdong Toy di sini atau kepanjangannya dari si ZD Toys ya teman-teman ya. Terus ada Marvel di sini, copyright Marvel copyright. Sampingnya ada si Mark 1 lagi, Mark 1 lagi. Nah, ini udah ada ilustrasinya ya, dia pakai api di tangan kanan dan kirinya ya teman-teman ya. Di belakang ada logo lagi Iron Man Mark 1, banyak sekali logonya, dan copyright Marvel teman-teman. Terus ada, nah ini pose-posenya si Iron Man Mark 1 ini ya teman-teman ya, depan, belakang, terus dia bisa nyembur api sambil jongkok sedikit, terus bisa ya nyembur api lagi. Jadi kayaknya memang senjatanya kan api ya, belum punya photon blaster ya teman-teman ya. Lalu ya banyak tulisan-tulisan Mandarin di sini ya, tulisan Mandarin di sana juga, dan ada barcode ya, kurang lebih seperti itu packagingnya, boxnya. Kita langsung buka aja ya teman-teman ya. Ini sudah di unboxing, jadi tidak ada isinya teman-teman. Iron Man-nya sudah saya lepas. Untuk video unboxingnya teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya ya teman-teman. Kita langsung buka aja. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini dia si Iron Man. Ada gambarnya ya, Iron Man Mark 1 ya teman-teman ya. Nah, ini keren teman-teman. Dia dari karton. Jadi tadi box depannya ini karton juga, karton yang mengkilap ya teman-teman ya. Kalau ini dikasih kayak covernya lagi karton teman-teman. Jadi kita sebelum kita buka, kita bisa lihat
mukanya si Iron Man Mark 1 ini ya, atau Mark 1 ini ya teman-teman ya. Nah, ini ada petunjuk pemasangan stand base-nya ya teman-teman ya. Bahasanya Mandarin tapi ada gambarnya sih, jadi sedikit banyak kita ya tahu lah gitu ya. Oke, dan ini ada magnetnya juga teman-teman, bisa nempel. Tuh, keren ya, bisa nempel teman-teman. Jadi dia udah nyiapin berapa magnet di sini sebenarnya. Cukup niat makanya CD Toys. Kita langsung lihat aja di dalamnya teman-teman, apa yang kita dapat. Nah, ini Iron Man Mark 1-nya sudah saya lepas, sudah saya keluarin teman-teman, sudah saya unboxing. Kita lihat aksesorisnya dulu ya teman-teman ya. Nah, ini ada aksesorisnya teman-teman. Satu unit kabel untuk colokan ya teman-teman ya. Colokannya masih micro USB teman-teman, belum Type C, tapi nggak apa-apa lah, yang penting dapat. Ini yang saya suka juga dari ZD Toys, karena dia nggak perlu ngisi-ngisi baterai, nggak perlu ganti-ganti baterai maksudnya teman-teman. Cukup tinggal dicolok aja, dicas, itu udah bisa nyala teman-teman. Keren sih, salah satu yang keren, dengan harga yang cukup oke ya, balik lagi ya teman-teman ya. Isinya nggak sebanyak Iron Man Mark yang selanjutnya ya teman-teman ya. Jadi kita hanya dapat ini kayak semacam apa ya, ini backpacknya si Iron Man Mark 1, nanti dipasang di pinggang belakangnya ya teman-teman ya. Di pinggang belakangnya si Mark 1, bentuknya kurang lebih seperti ini. Cukup banyak detailnya juga ya teman-teman ya, detail mesin-mesinnya ya. Untuk figur seharga nggak sampai 1 juta atau bahkan nggak sampai 500.000 ya teman-teman ya. Cukup menyenangkan sih ngelihat detail-detail yang melimpah kayak gini ya di dalam. Oh, ini mesin-mesinnya kita bisa lihat nih teman-teman, tapi memang nggak bisa diapa-apain ya, nggak bisa digerakin, tapi ya cukup oke lah. Setelah itu kita dapat dua efek-efek api. Nah, efek apinya ini saya suka ya teman-teman ya, cukup keren, nggak kelihatan kayak murahan ya teman-teman ya. Cukup keren sih dibanding efek apinya si Mark yang selanjutnya yang bisa ditempel di kaki, di tangan. Saya malah lebih suka yang ini teman-teman. Ini lebih kelihatan kayak api beneran sih, semburan-semburan api gitu ya. Gimana teman-teman? Kalau lihat, ada pendapat boleh tulis di kolom komentar ya. Stand base-nya juga ya cukup simple, bentuknya agak kita jatuhin aja deh. Nah, stand base-nya agak simple teman-teman, bentuknya kayak gini aja, tulisannya Marvel Studios. Nah, ini bentuknya bentuk capit ya teman-teman ya, stand base-nya. Nah, ini buat nancepin di sininya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu aja sih aksesorisnya. Kita langsung ke Mark 1-nya ya teman-teman ya. Nah, ini si Mark 1-nya teman-teman, Iron Man Mark 1 ya teman-teman ya, atau Mark 1. Nah, kita lihat di sini bentuknya secara sekilas ya teman-teman. Kalau sekilas teman-teman gimana lihatnya? Kalau saya pribadi sih suka banget ya teman-teman ya. Banyak detail, balik lagi cukup banyak detail. Dan ya seperti biasa ZD Toys itu, ini bahannya ini dari plastik teman-teman. Plastik dan ya cukup ringan, nggak terlalu berat ya teman-teman ya. Cuma ZD Toys itu hebatnya dia bisa kasih paint job ya, seolah-olah kalau dari jauh atau teman-teman lihat di video ya, seperti diecast gitu ya teman-teman ya, seperti material diecast. Padahal enggak, ini plastik semua yang dicat sedemikian rupa, dikasih paint job sedemikian rupa biar menyerupai metal atau logam atau besi teman-teman ya. Ya good job lah buat ZD Toys dengan harga yang ekonomis, balik lagi ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kita lihat ya detail-detailnya di sini. Warnanya sih sebenarnya banyak hijaunya ya, kalau di badannya itu ada warna semburat-semburat warna hijau juga di sini. Ini juga hijau, terus tulisan apa nih, Stark apa ya, kurang jelas di sini, pokoknya ini Stark ya. Terus ada ya catnya ngelupas-ngelupas gitu ya, efek-efek ngelupas-ngelupas catnya ya. Apa ya, kan secara ceritanya juga si Tony Stark memang nge-build armor ini dari apa ya, material-material bekas gitu ya, yang udah nggak dipakai sama si teroris-teroris itu gitu. Dan dari apa ya, materialnya itu diambil dari senjata-senjatanya si Tony Stark gitu, entah packagingnya atau senjata-senjatanya lagi yang lain.
logam-logamnya dia bikin sedemikian rupa, dia jadiin armor teman-teman. Nah, ini yang nyala sebetulnya adanya di sini teman-teman, arc reactornya. Kalau yang versi non LED saya lihat dia bentuknya itu nggak ada detailing kayak gini teman-teman, bentuk arc reactor. Ini bentuk yang seperti ini itu hanya ada di versi yang LED-nya aja, di Mark I versi LED-nya aja. Jadi ya salah satu kelebihan kalau teman-teman beli Iron Man Mark I yang versi LED adalah ininya teman-teman. Ya, terus kalau saya lihat lagi, saya baca-baca lagi, perbedaannya itu ada di sininya, di pelindung tangannya ini. Kalau yang versi non LED dia memanjang sampai sini teman-teman, menutupi tangannya. Teman-teman kalau bisa lihat yang di packaging agak beda kan tangannya. Tangannya itu di sini penutup tangannya itu melewati tangannya dia gitu loh. Nah, kalau di sini nggak dipotong sama dia. Ya, jadi ini salah satu bedanya juga selain arc reactornya, tapi pelindung tangannya ini juga dipotong ya. Tergantung selera, balik lagi teman-teman lebih suka yang mana, yang pelindung tangannya sampai memanjang sampai sini ngelewatin tangannya dia, atau ya yang seperti ini. Kalau saya pribadi nggak masalah sih mau dua-duanya, cuma saya pribadi lebih seneng arc reactornya itu ada corak-coraknya teman-teman, seperti ini ya, ada detailingnya, nggak cuma kaca doang ya satu warna gitu rata, tapi ada detailing lagi gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Dan seperti yang saya bilang tadi, nah ini ada tombol teman-teman, tombol buat nyalain LED-nya, dan ini ada colokan buat ngecas teman-teman ya. Kita langsung pencet aja. Saat kita pencet, nah kita lihat tuh dia nyala teman-teman. Kita matiin tuh ya, ada corak LED-nya saat kita corak arc reactornya saat kita nyalain. Wow, jadi keren ya teman-teman ya. Nyalanya juga lumayan terang, kita kurangin cahayanya supaya teman-teman bisa lihat ya nyalanya seperti apa. Tuh, cukup terang ya teman-teman. Wah, kalau dilihat langsung kayak kesorot gitu kalau langsung di depan mata gitu ya. Nah, cukup terang ya teman-teman ya. Jadi ya keren lah, seperti biasa CD Toys. Hampir tidak pernah mengecewakan dengan lini Iron Man-nya mereka ya teman-teman ya. Sini teman-teman bolong ya, kita bisa tutup dengan ini aksesorisnya. Jadi backpacknya ini fungsinya untuk kita taruh di sini. Cuma ya jadinya kurang efisien saat kita mau nyalain atau matiin LED-nya teman-teman. Kalau kita mau nyalain berarti kita harus cabut, kalau kita mau matiin nanti cabut lagi. Jadi ya di sisi itu memang kurang efisiensi sebenarnya, tapi ya sudahlah, dibanding dengan harganya yang kita dapetin, mau komplain apalagi sih kita sebetulnya ya teman-teman. Kurang lebih sih seperti itu ya. Ini ya agak kebalik tadi masangnya. Nah, harusnya seperti ini. Ini ada portnya ya, atau lubang-lubangnya. Kita tinggal cocokin aja, lalu kita tempel aja di sini. Kita cocokin. Nah, nyocokinnya lebih baik yang kanan dulu karena lebih banyak lubangnya, baru kita nyocokin ke yang kiri. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Saat sudah komplit dia dengan backpacknya, makin keren ya teman-teman ya, makin realistis gitu rasanya ya. Kalau lihat Iron Man yang udah di Avengers Infinity War, udah hampir nggak ada bentuk armor robotnya ya teman-teman ya. Lebih kayak teknologi alien gitu. Yang kita udah nggak kepikir deh cara bikinnya gimana gitu ya. Tapi kalau ini dia masih kebayang gitu loh cara dia bikin armor, melapisi badannya dia gitu. Jadi kelihatan seolah-olah ini lebih realistis sih kalau menurut saya ya teman-teman ya. Artikulasinya ya teman-teman ya, artikulasinya kita langsung dari kepala dulu. Nah, kepala ini bisa ya naik turunnya nggak terlalu banyak ya teman-teman, segini aja. Terus nggak bisa ya, bisa juga sih untuk nengleng tapi sedikit juga, nggak terlalu banyak. Lalu untuk muter-muter bisa juga teman-teman, bisa juga
Sepertinya harusnya bisa 360 tapi kehalang sama ininya ya, apa namanya nih, shoulder padnya ya teman-teman. Kalau dipaksa sih harusnya bisa, cuma sayang deh karena ini koleksi pribadi. Ya, tapi anyway seperti itu ya, bisa nengok kanan kiri nggak ada masalah ya teman-teman ya. Terus untuk tangannya ini ada artikulasi juga tapi nggak terlalu banyak teman-teman. Ke atasnya hanya segini aja karena ini ngalangin lagi ya, balik lagi shoulder padnya dia ngalangin lagi. Terus untuk naik turun diputar bisa 360 karena ini ada join. Cuma join yang punya saya ini yang tangan kiri agak ngelos ya teman-teman ya. Agak ngelos ya. Nggak tahu apa terjadi di semua lini ZD Toys Mark One atau di tempat saya aja. Mudah-mudahan di tempat teman-teman nggak kejadian ya. Masih keset semuanya, masih seret ya semuanya ya teman-teman ya. Lalu untuk yang tangan bawahnya ya sedikit juga, segini juga ya teman-teman ya, nggak terlalu banyak nekuknya. Jadi ya artikulasi banyak dikorbankan lah di sini. Terlepas dari detailnya yang oke, artikulasi banyak dikorbankan lah. Mirip sama Whiplash ya teman-teman ya. Detailnya cantik banget tapi artikulasinya banyak yang dikorbankan. Tangan satunya juga kurang lebih sama, bisa naik turun. Cuma yang ini lebih joinnya lebih nggak seret sih, lebih nggak kendor sih, nggak separah yang tangan ini teman-teman. Jadi ini joinnya masih lebih oke itu ya, nggak terlalu ngelos. Kalau yang ini tuh ya, lebih ngelos teman-teman tuh, lebih ngelos. Kalau yang ini tuh nggak terlalu ngelos ya, kurang lebih seperti itu sih bedanya. Naik turunnya juga sama segini maksimalnya teman-teman, nggak bisa banyak. Terus dia juga nggak ada sendi putar ya di bicepnya, jadi ya udah as it is aja, kurang lebih seperti ini. Terus apalagi ya tekukan tangan juga nggak jauh beda, segini juga karena dia ketahan juga sama ininya ya, sama pelindung tangannya atau gauntletnya. Jadi ya udah maksimal segini teman-teman ya. Balik lagi, jadi artikulasi cukup banyak yang dikorbankan. Terus untuk badannya praktis nggak ada ya teman-teman ya, udah begini aja untuk badannya, nggak ada artikulasi, jadi ya udah seperti ini aja. Di kaki ada juga, meskipun nggak terlalu banyak ya teman-teman. Ke depan bisa seperti ini lumayan, ke belakang bisa segini teman-teman, cuma dia agak kehalang sama armor di belakangnya ini, pelindung pantatnya ini ya teman-teman. Tapi kalau dipaksa sebenarnya bisa sampai belakang teman-teman, untuk tendangan belakang dia bisa. Gitu ya. Terus untuk dari lututnya kurang lebih hanya segini aja teman-teman, nggak bisa 90, kelihatannya nggak sampai 90 derajat sih kalau ini ya nggak sampai 90 derajat. Ini juga bukan double join, jadi joinnya single ya, begini aja joinnya. Terus untuk kakinya atau ankle atau pergelangan kakinya ini ya bisa gerak, cuma dia kehalangan sama ini ya teman-teman, armornya. Jadi ya pergerakannya juga terbatas sih untuk kaki yang sebelah kiri. Tapi yang kaki sebelah kanan karena dia nggak ada armornya, jadi dia bisa muter sampai 360 teman-teman ya. Yang sebelah kirinya ini kaki sebelah kirinya kita ya teman-teman ya. Saya kok jadi lupa kanan kiri. Sebelah kirinya kita atau sebelah kanannya dia ini bisa muter bebas, dan sebelah kanannya kita ini agak terbatas pergerakannya. Kurang lebih seperti itu aja sih artikulasinya teman-teman. Dan ini dia tidak terlalu sulit untuk diberdirikan karena telapak kakinya cukup besar ya teman-teman ya. Jadi ya cukup enak. Kayaknya juga belum tentu perlu perlu stand base juga sih untuk di display, karena dia cukup mudah untuk diberdirikan teman-teman. Lalu kita langsung pasang ini aja ya teman-teman ya, pasang aksesoris apinya ya. Kurang lebih seperti ini untuk aksesoris apinya ya teman-teman ya. Sudah dipasang di kanan dan di kiri. Nah teman-teman bisa lihat ya, agak ngelos yang tangan kirinya ini. Nah dia agak di sisi sini dia agak kurang kuat nahan tuh teman-teman ya. Kalau di sisi sini nggak masalah, dia masih kuat nahan apinya teman-teman
ya. Tapi saat udah kesini dia tetap kuat kok tuh ya. Jadi jatuh. Ya masih kuat lah. Oke. Jadi kalau terlalu turun dia nggak kuat, tapi kalau kita angkat dia masih oke lah, masih kuat lah. Jadi ya cukup oke lah untuk diposein. Anyway, ini sebenarnya ternyata bisa dicopot loh teman-teman. Tuh ya, ini bisa dicopot di tangannya. Jadi kalau nggak mau pakai aksesoris di tangannya kelihatan kepenuhan gitu ya, copot dulu aja teman-teman. Tuh, jadi lebih apa ya, lebih simple mengurangi detail. Kalau mau dipasangin juga bisa, ini tinggal ditempel aja seperti ini teman-teman. Nah, tempel aja nih, ada soketnya. Nah gitu. Nah kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Jadi cukup simple ya teman-teman ya. Oke, jadi ini wujud si Iron Man Mark I dengan yang sudah kita lengkapi dengan flamethrowernya ya teman-teman ya. Jadi udah bisa ngeluarin api dari tangan kanan dan tangan kiri. Kalau saya boleh ambil kesimpulan dari action figure si Iron Man Mark I ini teman-teman, yang harus diperhatikan adalah satu, artikulasinya teman-teman. Artikulasinya ya teman-teman sudah lihat sendiri tadi, banyak yang dikorbankan, banyak yang nggak bisa gerak ya teman-teman ya. Jadi ya pasti akan ada keterbatasan juga dalam mempose-posekan si Iron Man Mark I ini teman-teman ya. Selebihnya sih hampir tidak ada kalau menurut saya. Mungkin di tangan sebelah sininya ya agak kendor, tadi yang saya bilang agak ngelos joinnya di bahunya sini. Jadi kadang-kadang kalau dia terlalu rendah tangannya dia nggak akan nahan, akhirnya jatuh gitu loh, nggak bisa nahan si efek apinya itu karena lumayan berbobot ya teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan itu hanya di unit saya aja, kalau di tempatnya teman-teman yang lain baik-baik saja ya mudah-mudahan. Nah selebihnya ya tinggal hal-hal yang saya suka sih sebenarnya. Satu saya suka sama harganya ya teman-teman ya. Harganya ZD Toys itu nggak bikin saya harus makan tahu tempe 1 bulan ya untuk mengkoleksi lini Iron Man-nya ZD Toys. Jadi masih cukup terjangkau lah teman-teman, masih ramah di kantong untuk harganya. Lalu dengan harga itu kita dapat packaging yang oke, boxnya oke. Terus figurnya juga oke teman-teman, bisa lihat di sini ya. Meskipun dia terbuat dari plastik, tapi paint jobnya oke gitu ya, dibikin metalik. Kalau dilihat dari jauh tanpa kita tahu, tanpa kita sentuh, mungkin kita ketipu. Kita lihat ini adalah diecast gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih sih seperti itu. Oh iya, sama yang ketinggalan satu lagi mungkin. Ini agak aneh ya, matanya kalau nggak salah kalau di film itu kan matanya langsung matanya si Tony Stark ya. Kalau di sini matanya dikasih abu-abu aja gitu ya teman-teman. Mungkin apa ya, ZD Toys agak susah bikin sculptnya Iron Man atau sculptnya si Tony Stark di dalam helm ya. Ngerti juga sih ya, dengan budget yang ekonomis ya kita harus ngerti juga. Tapi mungkin apa ya, kalau boleh saran apa dikasih warna abu-abu gelap kali ya gitu ya, supaya kayak efek bayangan gitu ya, supaya apa ya, jangan sama rata gini, agak aneh sih warnanya. Tapi balik lagi, selebihnya hampir no komplain lah sebenarnya teman-teman. Itu aja kalau boleh saya izin menyimpulkan. Kalau ada yang salah atau kurang berkenan mohon dimaafkan, dan boleh teman-teman ketik di kolom komentar kalau ada pendapat lain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kita semua. Thank you teman-teman, sehat selalu, bye-bye.